Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, berasal dari kelas 27D. Nah, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dengan judul Model Pembelajaran Konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana. Adapun pokok pembahasan yang saya bahas pada kali ini yaitu 1. Latar belakang masalah, 2. Kajian pustaka, 3. Metode penelitian, 4. Jadwal penelitian. Meningkatkan mutu pendidikan merupakan harapan yang harus dicapai, baik menurut tujuan nasional maupun tujuan lembaga yang terkait di dalamnya, yang salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bertakwa, terampil, serta bisa menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di mana hal ini sesuai dengan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 2 dasar, fungsi, dan tujuan. Pasal 2-3 ditegaskan bahwa pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945. Nah, ilmu pengetahuan alam itu sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam dengan segala isinya. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis oleh manusia yang didasarkan pada hasil percobaan. Nah, pada kali ini adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ada meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Impres 1279 Sumpah Minengai tentang konsep pesawat sederhana melalui model pembelajaran konstruktivisme. Kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD kelas 5 SD Impres 1279 Sumpah Minengai tentang konsep pesawat sederhana melalui model pembelajaran konstruktivisme. Yang ketiga yaitu bagaimana hasil belajar siswa kelas 5 SD Impres 1279 Sumpah Minengai terhadap konsep pesawat sederhana pada pembelajaran IPA melalui model pembelajaran konstruktivisme. Nah, kemudian adapun tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan guru merancang perencanaan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran dalam kelas 5 SD Impres 1217 Sumpah Minengai tentang konsep pesawat sederhana melalui model pembelajaran konstruktivisme. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan guru mengelola pelaksanaan dalam kelas pada proses pembelajaran IPA yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Impres 1279 Sumpah Minengai tentang konsep pesawat sederhana melalui model pembelajaran konstruktivisme. Nah, ketiga yaitu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Impres 1279 Sumpah Minengai terhadap konsep pesawat sederhana pada pembelajaran IPA melalui model pembelajaran konstruktivisme. Nah, adapun manfaat penelitian di sini yaitu manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian keilmuan dalam masalah model pembelajaran yang pengaruhnya terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Manfaat secara praktis memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman kepada guru dan siswa dalam memecahkan permasalahan. Selanjutnya, adapun kajian pustaka. Yang pertama itu model pembelajaran konstruktivisme. Nah, model pembelajaran konstruktivisme yaitu salah satu pandangan
tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar diawali dengan terjadinya konflik yang kognitif. Konflik kognitif di sini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, di sini menurut ahli Samsul Hadi pada tahun 2010, konstruktivisme adalah salah satu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme. Yang pertama itu memberikan peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Kedua, mengembangkan ide yang diawali oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif. Keempat, membentuk sikap dan pembawaan murid. Kelima, mengembangkan kajian bagaimana murid belajar sesuai dengan ide mereka masing-masing. Ketujuh, mengembangkan dan menerima usaha murid. Kedelapan, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adapun kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan model konstruktivisme ini. Yang pertama itu kelebihan, dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam mempelajari konsep IPA. Yang kedua, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Adapun kekurangan model pembelajaran konstruktivisme di sini yaitu adalah siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil belajar konstruktivisme ini bisa siswa tidak cocok dengan konstruksi para ilmuwan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua itu konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang cukup lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga itu situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir model pembelajaran konstruktivisme. Nah, dapat kita lihat bahwa kemampuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dilihat dari aspek guru dan aspek siswa. Aspek guru yaitu guru lebih mendominasi proses pembelajaran, sedangkan siswa kurang berarti mengungkapkan pendapat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kedua, guru kurang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan siswa kurang mampu untuk memperhatikan penjelasan guru tentang materi pembelajaran itu sendiri. Ketiga yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, sedangkan aspek siswa yaitu siswa kurang mampu untuk menjawab soal kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diberikan. Adapun penerapan model pembelajaran konstruktivisme ini itu ada 5 langkah-langkah model pembelajaran ini. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah belajar. Kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, selanjutnya itu hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan di sini berdasarkan uraian kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jika model konstruktivisme diterapkan, maka kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran IPA siswa kelas 5 SD Impres 1279 Sumpah Menengai dapat meningkat lebih baik lagi. Adapun metode penelitian di sini ada 7, yaitu
yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SD Impres 1279 Sumpah Minengai. Alasan lokasi penelitian dipilih yaitu baik guru dan kepala sekolah maupun pejabat yang terkait memberikan izin dilaksanakan penelitian di SD tersebut. Kedua, peneliti sekaligus sebagai tenaga pengajar di sekolah tersebut. Selanjutnya penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan pada semester 2 pada tahun pembelajaran 2019-2020. Nah, populasi dan subjek penelitian. Menurut Sugiono tahun 2018 di halaman bukunya 80 yaitu menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun subjek penelitian di sini itu subjek penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Impres 1279 Sumpah Minengai yang berjumlah 24 siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki, 15 siswa perempuan. Adapun definisi operasional variabel. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada media pembelajaran dan ada prestasi belajar siswa. Yang kelima yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah dalam bentuk pekerjaan siklus yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis dan pengumpulan data di sini dari penelitian ini dapat beri sumber penelitian yaitu siswa dan guru. Jenis data yang dapat adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang berupa hasil belajar dan hasil observasi siswa, seperti itu. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian di sini saya mengambil jadwal di April 2020 minggu ke-1 dan minggu kedua itu pengajuan proposal. Dan tahap kedua pra penelitian yaitu di bagian minggu ketiga dan keempat pada bulan April. Selanjutnya di siklus 1 saya melaksanakan di bulan Maret, minggu ke-1, 2 dan 3 itu full. Selanjutnya itu siklus kedua. Nah, siklus kedua saya menggunakan waktu di bulan Maret pada minggu keempat dan bulan April pada minggu pertama. Selanjutnya di siklus ketiga itu saya menggunakan di waktu minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan Mei. Yang keempat selanjutnya itu penyusunan draft laporan saya laksanakan di bulan Mei pada minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, pada penyusunan laporan saya laksanakan minggu pertama, kedua dan ketiga pada bulan Mei dan pengesahan laporan itu pada akhir bulan Mei, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.